Ya, terima kasih Mbak Hesti. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di sesi yang selanjutnya, di mana pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai kemasan ramah lingkungan. Ya. Sambil menunggu dari share screen materi saya, kita ketahui bahwa yang namanya UMKM itu tidak bisa terlepas dari kemasan, karena biasanya kemasan itu memang mempunyai tujuan dan nilai plus, khususnya di sini adalah untuk salah satu menjadi media promosi. Ya, kadang pembeli konsumen itu melihat kemasannya terlebih dahulu, apabila menarik maka ada keinginan untuk membeli, hanya melihat dari sisi kemasan. Akan tetapi dari berbagai macam kemasan itu ternyata jenisnya bermacam-macam, bahan bakunya juga bermacam-macam, ada yang dia ramah terhadap lingkungan, ada juga yang ternyata kemasan itu tidak ramah lingkungan, di mana artinya itu akan berbahaya bagi lingkungan hidup. Nah, di sini kita coba dulu sebenarnya apa toh pengertian kemasan dan fungsinya. Next, Mbak. Jadi di sini pengertiannya adalah kemasan itu wadah atau pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Kalau kita membeli makanan atau minuman itu kan jelas ada kemasannya, berbagai macam warna-warni yang menarik dan lain sebagainya, itu memang intinya adalah sebagai wadah. Ya, jadi di sini fungsinya itu terbagi menjadi dua. Ada yang memang fungsinya sebagai fungsi protektif. Jadi di sini adalah kemasan, fungsinya adalah melindungi dari produk itu, di mana nanti bisa rusak apabila di proses pengiriman, ya, ataupun bisa rusak juga karena suhu, cuaca, dan lain sebagainya, sehingga perlu produk itu kita lindungi dengan wadah dalam kemasan. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi promosional kemasan. Jadi di sini kemasan juga berfungsi sebagai alat promosi atau pemasaran. Jadi kalau tadi kita mendengarkan materi dari Bu Cita, itu mengatakan bahwa salah satu media promosi dan pemasaran itu bisa dilihat dari kemasannya. Kemasannya menarik, memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian biasanya ada media promosi kata-kata enak, crispy, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi salah satu fungsi dari kemasan makanan. Kemudian, next, macam-macam kemasan itu ternyata bermacam-macam. Ya, yang pertama itu adalah dari plastik. Next, Mbak Cita. Yang pertama adalah dari plastik. Jadi di mana sering kita temukan bahwa kemasan makanan itu yang paling sering dipakai itu terbuat dari plastik. Jadi kenapa orang pada memilih plastik? Karena sifatnya yang ekonomis, murah, kemudian mudah didapatkan. Sehingga biasanya ini menjadi kemasan yang paling sering digunakan oleh para produsen, baik itu makanan maupun minuman. Kemudian yang kedua itu adalah kertas. Di mana di sini
keunggulan dari kertas itu adalah dia lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Akan tetapi kekurangan dari kemasan kertas itu adalah bahwa kemasan kertas ini tidak bisa digunakan untuk produk yang sifatnya cair. Kemudian yang ketiga itu ada aluminium foil. Jadi ini adalah kemasan yang terbaik karena mempunyai daya simpan tinggi, tidak mudah sobek meskipun tertusuk, dan teknik menutupnya juga lebih mudah dan tahan lama. Kemudian yang selanjutnya ada kaleng. Jadi kaleng ini kokoh, membuat kemasan tidak mudah rusak dan daya tahan produknya pun menjadi jauh lebih terjaga. Kemudian ada kaca. Biasanya kaca memberikan kesan eksklusif, tetapi di sini biayanya menjadi jauh lebih mahal. Resikonya atau kelemahan dari kemasan kaca itu menjadi lebih mudah pecah. Kemudian ada bahan kemasan kayu. Nah, biasanya bahan kemasan kayu ini adalah kemasan tersier. Jadi di dalamnya ada kemasan baru dimasukkan di dalam kemasan kayu. Ya. Nah, itu adalah berbagai macam-macam kemasan. Nah, tadi saya sempat diskusikan bahwa di sini ada kemasan itu terbagi menjadi dua, ada kemasan yang ramah lingkungan dan ada yang kemasan tidak ramah lingkungan. Nah, di sini dampaknya apa? Jadi dampaknya adalah terhadap lingkungan. Nah, kira-kira dari macam-macam kemasan ini mana sih yang tidak ramah lingkungan? Dan sekarang yang sudah menjadi perhatian itu adalah dari kemasan plastik. Kalau kita ketahui bahwa karena tadi bahwa kemasan plastik itu murah, mudah didapat, sangat ekonomis, sehingga banyak produsen yang memilih menggunakan plastik. Akan tetapi plastik ini resikonya adalah ternyata dia bisa merusak lingkungan. Kenapa bisa merusak lingkungan? Itu karena plastik ini tidak mudah terurai karena sifatnya adalah dari anorganik. Jadi dia susah terurai. Jadi kalau Ibu melihat gambar di layar, di situ ada plastik kemasan Indomie, ya. Itu kalau kita lihat itu 55 tahun Indonesia merdeka. Jadi ibu-ibu semua bisa membayangkan kalau sekarang itu sudah 76 tahun, berarti kalau itu ada ya berarti sudah 20-an sekian plastik itu ada di laut dan ternyata masih utuh. Ya, jadi artinya bahwa ini memang tidak mudah terurai. Ya, bayangkan kalau itu semua masuk ke laut, ya mencemari laut, akhirnya biota atau makhluk hidup yang ada di laut itu mengkonsumsi atau hidup bersama sampah-sampah plastik. Jadi kita lihat di situ ada paus yang ternyata dia mati terdampar di tepi pantai. Ternyata saat dibuka ternyata isinya adalah sampah plastik. Ya, belum itu terhadap lingkungan, ya lingkungan laut. Kalau di sungai nanti dia akan menyumbat sungai pada saat musim hujan, maka muncullah banjir. Jadi banyak sekali dampak-dampak negatif yang kita bisa dapatkan dari sampah plastik ini, karena paling banyak memang sampah plastik ini berasal dari kemasan produk makanan dan minuman. Kemudian yang selanjutnya, next. Jadi ada, saya berikan contoh ya gambar sebentar yang sebelumnya. Ada gambar, ya ini adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Kita bisa lihat bahwa mayoritas itu memang isinya adalah plastik. Entah itu plastik kresek, entah bungkus makanan dan lain sebagainya. Ternyata
isinya adalah sapi, sapi juga makan dari sampah itu. Nah, kita bisa bayangkan nanti kalau sampah ini, sapi ini disembelih kemudian dimakan manusia, apa yang terjadi pada manusia. Ya, ini adalah fakta yang ada di lapangan. Kalau tidak salah, ini foto yang ada di TPA Piungan. Ya, jadi TPA Piungan itu tidak hanya lautan sampah plastik, tetapi ada juga banyak lautan sapi. Ya, sapi itu memang digembalakan di tempat sampah oleh pemiliknya. Kemudian yang selanjutnya next. Nah, di sini kita gambarkan berapa sih waktu yang diperlukan sampah itu untuk hancur. Ya, jadi di sini ada sampah organik, ada sampah anorganik. Jadi sampah organik bisa terurai ya dalam waktu yang lebih cepat, sedangkan dari sampah anorganik itu sampai membutuhkan waktu lama dan bahkan ada yang memang benar-benar tidak hancur. Ya, kalau kita lihat di sini ada gelas atau piring styrofoam yang biasanya digunakan untuk produk makanan, styrofoam. Kalau di luar negeri styrofoam itu sudah tidak diperbolehkan dipakai, tetapi kalau di Indonesia masih diperbolehkan dipakai. Ini kita lihat bahwa styrofoam tidak dapat hancur. Kemudian botol plastik juga tidak dapat hancur. Ya, kantong plastik pun membutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun. Ya, ini sebagai bukti bahwa memang kemasan dari plastik ya itu memang tidak ramah lingkungan karena dia tidak mudah terurai saat berada di lingkungan. Akan berbeda dengan sampah organik yang memang dia berasal dari bahan alami. Ya, sini ada kulit pisang, kulit jeruk, ya itu membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan bahan yang anorganik. Nah, dari fakta yang seperti ini, bagaimana sih cara kita untuk lebih ramah terhadap lingkungan, mencintai lingkungan? Itu kita akan mengenal istilahnya adalah 3R. Ya, ada reduce, reuse, dan recycle. Ya. Jadi ini adalah salah satu pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan bagaimana kita bisa ikut membantu dalam pelestarian lingkungan. Nah, apa itu 3R? Jadi yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi timbulan sampah. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita belanja, kita membawa tas belanja sendiri. Ya, memang sedikit repot, akan tetapi itu memang cara kita untuk mengurangi sampah plastik yang akan menambah banyak pencemaran lingkungan. Atau kalaupun kita menggunakan plastik, kita bisa menggunakan plastik yang terbuat dari ketela. Ya, ada telobag. Ya, jadi di situ sudah saya berikan contoh plastik yang terbuat dari ketela. Ya, sehingga dia mengatakan sebagai telobag. Kemudian yang selanjutnya, R yang selanjutnya adalah reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang atau bahan agar tidak menjadi sampah. Jadi contohnya adalah dari plastik itu kemudian dibuat jadi tas, ya, kerajinan tas, atau mungkin botol minuman itu bisa berubah jadi pot untuk nanam tanaman, ya. Sekarang kan ada istilahnya lorong sayur gitu ya. Jadi dari botol itu kemudian ditempel di tembok-tembok di lorong-lorong jalan. Nah, itu kan nanti akan menjadi lorong sayur. Atau yang sering juga kita temukan itu kalau kita waktu saat lebaran itu kalau kaleng-kaleng makanan, dalamnya isinya ternyata luarnya kaleng roti, dalamnya ternyata rengginang. Nah, itu contoh penggunaan reuse. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah recycle. Jadi kalau recycle itu
sampah plastik ini diolah, ya. Jadi dihancurkan plastik itu menjadi biji plastik, kemudian diolah kembali. Ya, ada yang bisa jadi ember, bisa menjadi gayung, ya, serok sampah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah recycle. Jadi itu minimal adalah apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mencintai lingkungan agar nanti minimal anak cucu kita nanti itu akan kebagian lingkungan yang nyaman dan bersih. Kemudian, nah bagaimana dengan kemasan yang ramah lingkungan? Ya, bagaimana memilih kemasan yang ramah lingkungan? Karena tadi itu adalah plastik itu tidak ramah lingkungan. Kalau kita menginginkan lebih ramah lingkungan, maka kita harus memilih kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Nah, apa saja tuh kemasan yang ramah lingkungan? Nah, di situ kita sudah memberikan berbagai contoh kemasan ramah lingkungan, mulai dari paper bag, ya. Ini adalah kemasan paper bag yang berbahan dasar kertas, ya. Jadi di situ ada yang kayak bungkus roti ya, kalau kita sering membeli atau melihatnya. Kemudian ada food pail. Food pail itu adalah seperti rice box, ya, yang bagian kiri bawah itu adalah rice box. Jadi dia merupakan kotak makanan kekinian, ya, yang berbahan dasar kraft yang ramah lingkungan. Jadi biasanya sering disebut kraft eco, ya, dia ramah lingkungan. Kemudian ada juga adalah standing pouch craft, ya. Jadi yang ada di tengah bawah yang kotak pizza itu bawahnya itu adalah kemasan yang fleksibel, ya. Itu adalah terbuat dari laminasi beberapa bahan yang eco-friendly, ya. Itu adalah kalau kita lihat contohnya itu adalah wadah untuk wadah makanan emping. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan besek. Jadi besek itu adalah kemasan yang sebenarnya sudah lama ada di sekitar kita. Ya, orang mengatakan kalau pakai besek itu deso gitu ya. Akan tetapi itu adalah ramah lingkungan dan sekarang sudah banyak penjual-penjual makanan itu yang mewadahi makanannya dengan menggunakan besek. Tinggal bagaimana kita mengkreatifkan itu akan menarik pembeli atau konsumen, entah itu dari bentuknya, entah itu dari mungkin rajutannya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang ramah lingkungan itu sudah sudah seringkali kita menggunakan, ya, seperti besek itu kan sebenarnya sejak lama. Cuma mungkin orang mengatakan itu menjadi kurang praktis, ya. Apalagi di zaman modern kok pakai besek. Nah, padahal sekarang kita kembali ke zaman dulu. Orang kembali menggunakan besek karena itu yang menjadi ramah lingkungan. Jadi itu ada beberapa kemasan dan ramah lingkungan, ya. Tapi mungkin intinya kemasan ini ada plus dan minusnya, ya. Mungkin yang tadi plastik lebih murah tetapi tidak ramah lingkungan. Akan tetapi biasanya memang kemasan yang ramah lingkungan itu memang memerlukan biaya juga yang lebih mahal dibandingkan oleh plastik. Akan tetapi kembali lagi dengan promosi bahwa produk makanan ini lebih ramah lingkungan karena kemasan terbuat dari bla 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 dengan embel-embel menjaga lingkungan dan lain sebagainya, itu mungkin juga akan menjadi media promosi bagi produk yang ibu-ibu pasarkan dan jual, ya. Jadi
kembali lagi tergantung dari promosi kita nanti. Tidak hanya menjual produk, akan tetapi bagaimana kita juga menjaga bumi kita ini nanti agar anak cucu kita ke depannya itu masih merasakan lingkungan yang aman dan pastinya sehat bagi anak cucu kita nanti. Mungkin materi saya cukup sampai di sini karena waktunya juga kelihatannya sudah habis ya. Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu semua, monggo saya tunggu dan kita bisa diskusikan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Sila lagi, dari Karsagrup. Untuk kemasan emping kami masih menggunakan plastik, Ibu. Apakah ada kemasan yang sesuai dengan produk kami yang ramah lingkungan, mengingat daya tahan produk kami tidak tahan akan udara luar atau mudah melempem? Ini pertanyaannya ditujukan ke Ibu Diah. Monggo, Ibu Diah. Ya, oke. Terima kasih Bu Sila. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, jadi Ibu bisa menggunakan yang standing pouch craft ya. Jadi itu terbuat dari beberapa bahan yang eco-friendly. Itu juga nutupnya juga dia double, jadi ada yang klapnya itu ya. Jadi ada berbahan dasar plastik, kemudian ada yang ditutup dengan berbahan dasar eco-friendly ya. Cuma memang resikonya itu memang kalau kita lihat di pasaran untuk kemasannya itu memang harganya lebih mahal daripada plastik ya. Seperti yang tadi saya terangkan bahwa intinya kemasan ini ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, kalau plastik memang kelebihannya dia mudah, gampang nyarinya, kemudian lebih murah gitu ya. Tetapi kelemahannya atau kekurangannya bahwa ini akan menjadi berbahaya bagi lingkungan ya, karena memang susah untuk teruraikan. Nah, yang lebih ramah lingkungan untuk yang emping tadi itu adalah yang tadi ada standing pouch craft. Ya, Ibu mungkin bisa browsing karena sudah ada berbagai penjual yang menjual produk kemasan ini. Nanti bisa pesan, kemudian nanti untuk namanya, warnanya, kemudian tulisan apa yang ada di sana itu bisa dipesan di situ. Kalau Ibu googling di internet itu sudah banyak yang membuat seperti itu. Mungkin dari saya Mbak Hesti. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bu Sila.